Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran Lab Auditing 2 di program studi akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mata kuliah Laboratorium Auditing 2 untuk materi kertas kerja pemeriksaan persediaan ya. Baik. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kita masih akan menggunakan studi kasus untuk perusahaan PT ini ya, PT Karya Mandiri. Kita akan coba praktikan bagaimana pemeriksaan program persediaan menggunakan studi kasus PT Karya Mandiri ini. Di dalam e-learning sudah saya cantumkan, sudah saya upload untuk kertas kerja pemeriksaannya. Ini adalah kertas kerja pemeriksaan yang dapat Anda gunakan sebagai bahan untuk memeriksa laporan keuangan dari PT Karya Mandiri. Ya. Saya akan sampaikan dulu beberapa tujuan dan audit prosedur dari program pemeriksaan persediaan ini. Yang pertama dari segi audit objektifnya ya. Audit objektif atau tujuan dari pemeriksaan akun persediaan ini. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa akun persediaan ini adalah akun yang dimiliki oleh perusahaan yang isinya adalah persediaan dari barang dagang ya. Karena PT Karya Mandiri ini adalah perusahaan dagang, aktivitas utamanya adalah menjual barang dagang, membeli barang persediaan, kemudian menjual barang dagang tersebut. Maka perusahaan punya akun namanya inventory atau persediaan. Ya. Inventory ini sangat berkaitan dengan harga pokok penjualan ya, karena ketika kita menghitung harga pokok yang kita gunakan adalah patokannya adalah inventory ini. Harga pokok persediaan nilai persediaan ini ya. Teman-teman itu pasti sudah belajar di pengantar akuntansi dan di akuntansi keuangan lainnya. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan langsung membahas dua pemeriksaan ini ya. Yang pertama adalah persediaan dan HPP. Tujuan dari audit program persediaan ini yang pertama adalah untuk memastikan bahwa semua persediaan baik yang ada di dalam gudang maupun yang ada dalam perjalanan atau yang ada di tempat pihak ketiga atau konsinyasi ya benar-benar ada secara fisik pada tanggal neraca dan merupakan milik perusahaan. Ya, jangan sampai perusahaan melaporkan barang persediaan tetapi itu bukan miliknya, misalkan ya. Itu tidak boleh secara secara peraturan standar akuntansinya itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi yang ada di dalam perusahaan itu adalah benar-benar milik perusahaan. Ya, benar-benar sudah menjadi milik perusahaan. Yang kedua, tujuan dari pemeriksaan program persediaan ini adalah untuk memastikan bahwa persediaan itu dinilai dengan standar akuntansi yang berlaku dan diterapkan secara konsisten. Artinya, perusahaan memang menggunakan basisnya adalah PSAK dan diterapkan secara konsisten. Artinya, kalau ada metode yang dia gunakan, maka itu harus digunakan secara konsisten. Misalkan, persediaan perusahaan PT Karya Mandiri ini perhitungannya menggunakan first in first out misalkan. Nah, kalau perusahaan sudah menentukan bahwa perhitungan persediaannya menggunakan first in first out, maka itu harus diterapkan secara konsisten. Tidak boleh berubah-ubah. Misalkan tahun ini first in first out, tahun depan rata-rata misalkan, itu tidak boleh ya. Jadi harus berdasarkan PSAK dan diterapkan secara konsisten. Selanjutnya, tujuan dari pemeriksaan program persediaan ini juga untuk memastikan bahwa persediaan barang yang bergerak lambat, barang usang dan barang rusak dikurangi dari nilai persediaan. Ya. Artinya, jangan sampai di dalam persediaan tersebut
ada barang rusak yang sudah tidak bisa digunakan, yang sudah tidak bisa dijual namun masih dicantumkan di dalam persediaan tersebut. Ya. Di setiap ada barang rusak atau barang yang sudah tidak bisa dijual, maka harus dipastikan itu sudah disesuaikan, sudah dikeluarkan dari persediaan. Yang terakhir adalah memastikan bahwa persediaan yang dijadikan sebagai jaminan hutang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Ya. Jadi di-disclose kalau ada persediaan yang dijaminkan sebagai jaminan hutang, maka harus di-disclose. Misalkan kita punya persediaan, misalkan ada sebuah perusahaan, dia bergerak dalam bidang penjualan mobil, jual beli mobil misalkan. Nah, di beberapa persediaannya tersebut ada yang dijaminkan untuk hutang. Nah, kalau ada yang dijaminkan, dia harus disclose di dalam catatan atas laporan keuangannya bahwa persediaan dengan berapa unit misalkan, nama barangnya apa, itu sudah dijaminkan untuk pinjaman hutang. Baik, untuk audit prosedurnya, ya, untuk audit prosedurnya ini ada beberapa, ada 11 ya. Namun tidak kita kerjakan semuanya di sini, hanya beberapa saja. Di antaranya adalah yang pertama adalah mencocokkan saldo per tanggal neraca persediaan ke buku besar masing-masing persediaan. Ini sama dengan yang sebelumnya ya. Jadi kita sudah selalu bahas di setiap audit program bahwa mengaudit itu pada dasarnya secara siklus kita mundur ya, dari laporan keuangan ke buku besar, kemudian ke dokumen-dokumen pendukungnya. Di sini juga sama. Yang pertama kita adalah cocokkan bahwa saldo persediaan per tanggal neraca itu sesuai dengan buku besarnya, sesuai dengan buku stok persediaannya per tanggal neracanya. Ya. Yang kedua, cocokkan saldo buku besar masing-masing persediaan ke kartu persediaan. Ya, ke kartu persediaan. Ini mundur lagi dari neraca ke buku besar, kemudian kita dari buku besar ke kartu persediaan. Kemudian juga, ini yang tidak kalah penting di dalam audit program persediaan adalah adanya stock of name. Ya, stock of name ini adalah cek fisik persediaan. Biasanya ini dilakukan oleh auditor didampingi dengan perwakilan dari perusahaan, ya, diamati, dihitung secara fisik persediaannya. Kemudian pemeriksaan secara sampling, perhitungan sendiri untuk persediaan beberapa sampel persediaan ya, biasanya ini dilakukan juga. Kemudian dari hasil observasi tersebut telusuri perbedaan antara persediaan yang sebenarnya dengan persediaan menurut kartu persediaan. Jadi ini adalah audit prosedur yang dilakukan untuk pemeriksaan akun persediaan. Terakhir di sini dikatakan periksa transaksi setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah persediaan dalam perjalanan yang tercantum di neraca sudah diterima oleh klien atau tidak. Ya. Misalkan pada tanggal 31 Januari kita mengirimkan barang, ya, kepada misalkan pada tanggal 31 Januari perusahaan membeli persediaan misalkan. Nah, dipastikan kalau kita membeli itu sudah kita terima barangnya. Atau kalau kita sudah menjual, maka barangnya juga sudah sampai kepada pemiliknya, ya, kepada pelanggannya. Kemudian terakhir adalah apakah ada kontrak-kontrak pembelian dan penjualan diakui lebih tinggi dari harga kemudian terjadi atau sebaliknya, ini juga harus diperiksa. Nah, selain persediaan, di dalam praktek ini kita juga akan sekaligus memeriksa untuk HPP-nya ya. Langsung kita periksa HPP-nya. Karena HPP ini sedikit ya. Jadi kita akan langsung satukan dengan audit program persediaan ini ya. Untuk HPP nanti hanya ada di ini saja ya, COGS dan CALK persediaan saja. Hanya ada dua sheet saja. Baik. Jadi HPP ini tidak jauh berbeda dengan persediaan karena ini saling terkait ya antara HPP dengan persediaan. Inti dari pemeriksaan akun harga pokok penjualan ini adalah untuk memastikan bahwa HPP yang menyangkut masa yang diperiksa telah dibukukan dan merupakan beban perusahaan dan diterapkan secara konsisten di dalam perhitungan laba atau rugi untuk tahun yang diperiksa. Yang kedua adalah tujuan dari audit program HPP ini adalah untuk memastikan bahwa HPP
telah disajikan dan digolongkan dalam perhitungan laba rugi. Ya. Apa saja audit prosedurnya untuk KPP ini? Yang pertama adalah melakukan analisa arus barang. Ya. Yang kedua, melakukan uji poaching, periksa secara sampling pemakaian bahan baku, kebukti pemakaian bahan baku. Kalau ini manufaktur ya, karena kita bukan manufaktur berarti tidak kita lakukan yang ini. Ini juga yang kedua, yang ketiga juga masih manufaktur. Ya. Overhead ini masih manufaktur. Nah, paling ini kita untuk yang audit prosedur nomor 7, review analisis rekening selisih harga standar. Oh, ini mesti standar juga ya. Nah, kalau untuk kalau untuk perusahaan dagang biasanya kita hanya menghitung kembali cost of goods sold ya. Biasanya kita menghitung cost of goods sold-nya untuk perhitungan secara manualnya. Apakah memang sudah sesuai atau belum? Biasanya itu saja untuk harga pokok persediaan, audit harga pokok persediaan untuk perusahaan dagang. Untuk perusahaan manufaktur memang sedikit rumit untuk perhitungan harga pokoknya, dan itu harus, sebagai seorang auditor kita juga harus paham ya. Jangan sampai ada perhitungan yang memang tidak sesuai. Jadi kita harus tahu internal kontrol dari perusahaan tersebut. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Sheet yang pertama KKP 001 untuk audit program persediaan. Seperti yang tadi kita bahas, yang pertama kita membandingkan dulu antara nilai persediaan yang dicantumkan di dalam neraca dengan nilai persediaan yang ada di buku besar. Oleh karena itu kita harus tahu dulu berapa jumlah persediaan yang ada di perusahaan ini ya. Nanti kita di sini harus menghitung berapa nilai persediaannya ya. Berapa nilai persediaannya dengan rinciannya satu persatu. Ini bisa kita lihat di buku kasusnya di halaman. Untuk nilai neraca sudah ada di sini ya, sudah ada di neracanya bahwa persediaan barang dagangnya adalah 227.275. Nah, ini yang harus kita compare dengan buku besarnya. Kita lihat buku besarnya. Kita juga lihat rincian persediaannya. Ya. Ada di sini juga rincian persediaannya di halaman 5 ya. Ini adalah rincian persediaannya. Kemudian kita juga nanti akan mengecek dengan buku besarnya ya. Buku besarnya. Ada buku besar persediaan. Nah, ini buku besar persediaannya. Ini yang akan kita cek dengan compare dengan neracanya. Berarti di sini kita cantumkan dulu rinciannya berdasarkan tadi ya, berdasarkan rincian persediaan barang dagang yang ada di catatan atas laporan keuangan. Kemudian kita bandingkan, nanti kan kita dapat total di sini ya. Setelah kita isi unitnya berapa, harga persatuannya berapa, totalnya berapa, maka nanti kita akan dapat totalnya di sini. Nah, total di sini kita compare per booknya. Per book ini adalah maksudnya adalah neraca. Berdasarkan neraca. Kalau misalkan secara total dia ada 500, tetapi secara buku besarnya ada 500, tetapi neracanya hanya ada 400, berarti kan ada difference-nya. Nah, difference-nya ini berarti selisih antara per total yang kita hitung berdasarkan per booknya. Ini di sini adalah 100 untuk selisih persediaannya. Nah, perhitungan ini akan tercermin nanti di sini ya. Jadi berapa total yang kita hitung secara manual, berapa total per neracanya. Di sini nanti berarti kita isi ya. Nanti di sini kita isi berdasarkan yang ada di neraca. Ya, nanti kita isi berdasarkan yang ada di neraca di sini ya. Berarti nilai persediaannya adalah 227.275.000. Nanti kita akan isi di sini. Nanti kalau ada difference maka nilainya ada di sini ya, selisihkan di sini. Berarti total dikurangi dengan per book ya. Nanti harusnya ada kalau ada difference berarti nanti akan ada nilainya di sini. Nah, jangan lupa juga kita harus cek ke GL-nya ya, ke buku besarnya apakah ini sudah sama dengan buku besar atau tidak. Kalau misalkan di sini
ada difference ya. Kalau ada difference di sini, berarti kan kita harus cek satu persatu. Sebenarnya yang berbedanya tuh di mana sih? Misalnya di barang nomor berapa, di kode berapa, dan di kuantitas yang mana. Misalkan Chairman EC 10A ini, misalkan berdasarkan buku besar ternyata ini nilai totalnya adalah 200 juta misalkan ya. Sedangkan berdasarkan buku besar ini hanya 1 juta, maaf, ini hanya 199 juta misalkan ya. Jadi kita harus cek satu persatu juga. Oleh karena itu biasanya di sini dicantumkan. Kita juga harus mengecek ke hal-hal yang diperlukan di sini. Yang pertama adalah cek ke general ledger, kemudian agree to stock card, artinya dia sudah sesuai dengan kartu stok persediaan. Dan yang ketiga adalah selected sample. Ini diperlukan untuk kita di KKP 002 ya. Kalau barang ini kita jadikan sebagai sampel, maka ini di checklist di nomor 3 ini ya. Di nomor 3 ini kita checklist. Kalau tidak, ini dibiarkan saja. Baik, jadi jangan lupa nanti setelah diisi unit, harga, total, dan difference-nya kalau ada, maka kita juga cek 3 hal ini ya. Cek ke buku besar, cek ke kartu persediaan, dan pilih selected sample beberapa barang di sini. Setelah Anda pilih beberapa barangnya, maka kita lakukan secara simulasi ya, stock opname. Stock opname-nya kita lakukan. Karena di buku kasus ini tidak ada hasil stock opname, maka ini sebenarnya tidak bisa kita lakukan secara real ya. Oleh karena itu kita hanya simulasikan saja di sini. Jadi diasumsikan bahwa sampel yang kita pilih secara perhitungan, secara sistem, dan secara stock opname itu semuanya sama ya. Kita asumsikan seperti itu. Jadi nanti barang-barang yang kita pilih di KKP 001 di sini ya, misalkan 8 barang itu kita pilih ya. Silakan pilih 8 barang. Nanti kita cantumkan di sini nama-nama barangnya. Kode barangnya, nama barangnya. Kemudian per book, per sistem disamakan, per count-nya juga disamakan. Per book ini adalah berdasarkan neraca ya. Per sistem ini biasanya berdasarkan aplikasi yang ada di perusahaan. Per count ini adalah biasanya berdasarkan perhitungan manual kita. Kalau ada selisih maka nanti dicantumkan di sini. Value-nya berapa, total akhirnya ya. Nanti dicantumkan di sini, catatannya nanti misalkan di sini. Misalkan ada selisih di sini 100 rupiah misalkan. Di sini berarti value-nya adalah 100. Maka catatannya di sini kenapa nanti disebutkan. Selisihnya itu disebabkan oleh apa? Yaitu untuk KKP 002. Untuk KKP 003 sebetulnya ini dilakukan oleh auditor sebelum tanggal sebelum periode laporan keuangan ini berakhir. Ini kan tanggal 31 Desember 2012 ya. Ini adalah tanggal 27 Desember 2012. Jadi sebelum laporan keuangannya periode laporan keuangannya berakhir, biasanya auditor itu mengecek secara fisik laporan perhitungan persediaan. Karena itu di sini disebutkan cut off ya. Cut off-nya berapa? Kenapa diperlukan cut off? Karena audit itu kan biasanya dimulai di tahun selanjutnya. Sedangkan persediaan itu kan dia akan terus berkurang, bertambah gitu ya. Oleh karena itu auditor perlu menentukan cut off-nya. Cut off di tanggal tertentu yang dia bisa cek secara real berapa persediaannya. Karena ini dilakukan di tanggal 27 Desember, maka di sini disebutkan cut off ya. Karena nanti pada tanggal neraca 31 Desember kemungkinan besar nilainya tidak sama dengan pemeriksaan fisik ini. Karena mungkin ada tanggal 28, 29, 30, 31 ada pertambahan dan pengurangan kembali. Makanya di sini dicantumkan cut off ya. Yang pertama di sini kita menghitung, kita tidak menghitung ini ya. Ini nanti teman-teman silakan dikosongkan saja, ini tidak dikerjakan. Tapi saya akan jelaskan ini perhitungannya, tujuannya untuk apa dan bagaimana nanti ya. Jadi di sini kita biasanya menghitung persediaan per tanggal 27 Desember misalkan ya. Ini diasumsikan tanggal 27 Desember. Kita hitung berapa cek fisik persediaan ya, inventory stock opname-nya berdasarkan KKP 006.
Jadi di 006 ini kita hitung berdasarkan cek fisiknya. Kemudian untuk ditambah, jadi dari total persediaan saat ini ditambah dengan penjualan. Kenapa ditambah dengan penjualan? Di sini penjualan atau pemakaian dari tanggal perhitungan sampai dengan tanggal neraca. Karena kalau barang ini dijual setelah tanggal neraca, berarti kan ini dia harusnya mengambil dari persediaan ini. Oleh karena itu, persediaan ini, penjualan ini harus kita tambahkan ke persediaan per 27 Desember. Jadi ditambah dengan penjualan atau pemakaian, dikurangi dengan pembelian, ya. Karena mungkin setelah tanggal neraca tanggal 27 Desember ini mungkin ada pembelian, maka dikurangi dengan pembelian. Kemudian yang terakhir adalah saldo fisik persediaan pada tanggal neraca, ya. Nanti ada saldo neraca, kemudian selisihnya kalau memang ada selisih nanti ada disimpan di sini. Untuk KKP 003 ini tidak perlu dikerjakan karena memang dari segi informasi yang disediakan di kasus ini belum tidak sepenuhnya komprehensif, ya, tidak komprehensif. Ada beberapa memang yang tidak bisa kita kerjakan karena terbatasnya informasi. Nah, untuk di KKP 004 ini sebenarnya ini untuk mendukung perhitungan cut-off ini, ya, tapi kita kerjakan saja sesuai dengan per 31 Desember 2012. Ya, jadi tidak mengikuti per tanggal 27 Desember, tapi mengikuti tanggal 31 Desember 2012. Ya, di sini silakan Anda membuat rincian pembelian sesuai dengan yang ada di perusahaan, ya. Berarti kan totalnya harusnya pembeliannya adalah 2095.200, ya. 2095.200. Berarti ini sudah betul nilainya. Hanya nanti Anda silahkan cek secara perhitungan, ya, ke bawah dan ke sampingnya, puting dan gross puting. Silahkan nanti dicek satu persatu. Ini untuk KKP 004. Untuk KKP 005 ini adalah rincian penjualan, ya. Berarti totalnya yang ada di rincian penjualan ini di KKP 005 ini harusnya adalah 2,269 juta. Di sini sepertinya salah, ya. Ini salah. Ini nanti silakan ini dihapus saja. Kemudian Anda buat baru sesuai dengan rincian penjualan per 31 Desember 2012. Kemudian yang terakhir adalah inventory stock of none. Ini silakan disesuaikan saja, disamakan saja dengan nilai persediaan akhirnya, ya. Nilai persediaan akhir di sini kan 227.275.000 rupiah, ya. Nanti ini berarti ini sih sudah betul, ya, 227.275. Jadi silakan cek perhitungan ke bawah dan ke sampingnya dan disesuaikan dengan yang ada di rincian persediaan. Oke. Di KKP 007 yang terakhir adalah kita menghitung ulang kembali COGS atau harga pokok persediaan atau cost of goods sold, ya. Jadi nanti silakan dihitung kembali berapa nilai persediaan awalnya per 31 Desember 2011. Berarti kita ambil dari sini, ya, dari sini atau dari buku besar per 31 Desember 2011. Kemudian rincian pembelian selama 2012. Kemudian nanti dicantumkan di sini berapa barang tersedia untuk dijual. Barang tersedia untuk dijual berarti kan persediaan awal ditambah dengan pembelian, ya, itu rumusnya. Kemudian dikurangi persediaan akhir. Persediaan akhir ini kita ambil berarti per 31 Desember 2012 yang ada di sini, ya, 227.275.000, ya. 227.275.000. Ini adalah rincian persediaan akhirnya. Kemudian harga pokoknya berarti kita nanti tinggal kurangi saja. Barang tersedia untuk dijual kurangi dengan persediaan akhir. Dapatlah kita harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan yang kita hitung secara manual dibandingkan dengan neraca. Per book ini adalah neraca. Nah, bukan neraca tapi laba rugi, ya. Bandingkan dengan laporan laba rugi, apakah sama atau tidak. Kalau ada selisih nanti kita cantumkan selisihnya di sini. Kita selisihkan, ya, antara HPP yang kita hitung sendiri berdasarkan per booknya berapa. Jadi akan muncul di sini selisihnya. Kalau memang ada selisih. Tapi kalau tidak ada dinolkan saja. Dan yang terakhir adalah di sini CALK persediaan, catatan atas laporan keuangan persediaan. Di sini metodenya FIFO. Nanti silakan teman-teman cek kembali apakah benar sudah FIFO. Kemudian nanti di sini
hitung ulang berapa persediaannya. Jadi ini sebenarnya untuk menghitung COGS ini ya. Jadi sebelum kita hitung COGS-nya, kita isi dulu CALK ini. Nanti baru kita hitung COGS-nya. Begitu. Nanti silakan cek perhitungannya puting dan gross puting. Baik, ini untuk kertas kerja persediaan ya. Ini untuk di pertemuan ke-6. Untuk di pertemuan ke-7, silakan Anda membuat formulir cek fisik persediaan. Ya. Cek fisik persediaan ini biasanya seperti yang tadi kita bahas, dilakukan di tanggal cut-off di periode berjalan yang kita periksa. Pak, bagaimana kalau misalkan ada penambahan dan pengurangan setelah tanggal cek fisik ini? Itu nanti kita bisa hitung berdasarkan, itu nanti bisa kita hitung sesuai dengan pengeluaran dan pemasukan kembali barangnya. Artinya, kalau misalkan cut off ini kita lakukan seperti tadi tanggal 27 Desember, maka bisa kita hitung persediaan akhirnya. Harusnya kalau ada penjualan dan pembelian, maka dia harusnya ada pengeluaran dan pemasukan. Berarti harusnya di tanggal 31 Desember itu nilainya tetap sama ya, seperti itu. Jadi biasanya kita hitung ada cut off-nya. Nah, cek fisik persediaan ini biasanya dilakukan di periode berjalannya. Ya. Ini silakan di sini dicantumkan lokasi cek fisiknya di mana, klasifikasi asetnya berarti di sini kan persediaan ya. Tanggal pemeriksaan fisiknya tanggal berapa? Berarti masih di bulan Desember 2011. Perwakilan dari PT Karya Mandirinya siapa? Perwakilan nama KAP-nya silakan diisi dengan nama Anda sendiri. Kemudian periode pembukaannya adalah periode 2012 ya. Maaf, tanggal persediaan fisiknya di sini adalah tanggal 2012 ya. Desember 2012. Tadi saya mungkin lupa. Ya. Silakan nanti diisi di sini sesuai dengan yang ada di rincian persediaan. Kita tidak bisa melakukan ini secara langsung ya, karena memang studi kasusnya di sini terbatas, tidak ada hasil perhitungan secara manual. Jadi yang disediakan di dalam buku laporan kasus ini hanya disediakan berdasarkan laporan keuangan saja, tidak ada berdasarkan laporan persediaan berdasarkan manual. Karena itu silakan di sini diisi nama barang, kode barang, lokasinya di mana, kemudian dihitung kuantitasnya per sistem dan per count-nya disamakan saja. Kemudian nanti selisihnya berapa, berarti tidak ada selisih ya. Keberadaan persediaannya nanti diisi saja di ada semua ya, ada semua, tidak ada yang rusak, tidak ada yang hilang, tidak ada yang dijual. Kemudian catatannya nanti di sini kalau memang ada catatan silakan Anda cantumkan di sini. Tuh. Nah, terakhir cek fisik ini kan dilakukan oleh kita dan perwakilan dari perusahaan klien kita ya. Nah, karena itu setelah cek fisik dilakukan, maka silakan buat berita acara pemeriksaan fisik aset tetap. Ini akan dicantumkan tanggalnya, waktu, lokasinya dicantumkan juga. Kemudian cantumkan di sini perwakilan dari PT Karya Mandirinya siapa, perwakilan dari KAP kita namanya di nama Anda sendiri. Kemudian perwakilannya siapa saja dicantumkan. Kemudian silakan di sini dirangkum setiap barangnya itu berapa nilainya. Misalkan Sherman ECI 10A ini ada berapa ya? Nah, misalnya ini persediaannya ini ya, misalkan Sherman ECI 10A unitnya 3, harganya 1.800.000, nilainya 5.400.000. Ini juga nilai 1, 1.800.000, 1.800.000, 3, 1.800.000, 5.400.000. Kenapa ada 3 ini? Karena kita menggunakan first in first out ya. First in first out. Bisa saja di satu barang ini ada tiga seperti ini, tetapi harganya beda-beda. Tapi karena ini kebetulan harganya sama, mungkin totalnya jadi sama ya kalau ditotalkan. Tapi bisa jadi harga di sini dia berbeda-beda karena ini first in first out. Gitu. Ini nanti silakan dicantumkan di berita acara pemeriksaan fisiknya. Kemudian nanti silakan ini tanda tangan oleh Anda sendiri, nama KAP-nya, nama Anda sendiri. Kemudian diisi divisi corporate controlnya siapa, warehouse chief controllernya juga siapa, ditandatangani. Jadi itu teman-teman untuk praktik kita untuk pemeriksaan persediaan ini.
Di modul ini sebenarnya kita belajar, sekali lagi saya ulangi, di modul ini kita belajar secara administratifnya bagaimana seorang auditor itu bekerja ya untuk pemeriksaan persediaannya. Ini silahkan dikerjakan. Jadi berarti nanti ada 3 ya untuk tugasnya. Yang pertama adalah Anda melakukan praktik perhitungan pemeriksaan program persediaan ya, yang ada di KKP ini. Kemudian yang kedua adalah melengkapi formulir form kertas kerja pemeriksaan persediaan. Yang ketiga adalah mengisi dan melengkapi berita acara pemeriksaan aset tetap pada tanggal pemeriksaan persediaan aset tetapnya. Baik, sekian untuk penjelasan dari materi pertemuan pada kali ini. Kalau ada pertanyaan, boleh didiskusikan di e-learning atau didiskusikan juga di grup WhatsApp ya, atau nanti di kolom komentar video ini. Baik, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.